Bacaan dari kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbantin di Mamre. Waktu itu, Abraham sedang duduk di pintu kemahnya di kala hari masih panas terik. Ketika ia mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Melihat mereka, ia bergegas dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Ia bersujud dan berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuhan, singgahlah di kemah hamba-Mu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kaki Tuhan, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah hamba mengambil sepotong roti, agar tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan melanjutkan perjalanan, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Buatlah seperti yang engkau katakan." Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti." Lalu Abraham berlari ke lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikan kepada seorang bujangnya yang segera mengolahnya. Dia mengambil dadih, susu, dan anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya kepada mereka. Abraham sendiri berdiri dekat mereka di bawah itu sementara mereka makan. Sesudah makan, bertanyalah mereka kepada Abraham, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawab Abraham, "Di sana, di dalam kemah." Maka berkatalah ia, "Sesungguhnya kami akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Saat itu Sarah mendengarnya pada pintu kemah di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Maka tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan birahikah aku setelah aku menjadi layu? Sedangkan tuanku pun sudah tua." Lalu bersabdalah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua?' Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan dikau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan bersabda, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein, "Tuhan ingat akan kasih sayang-Nya." Tuhan ingat akan kasih sayang-Nya. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Tuhan ingat akan kasih sayang-Nya. Sebab ia memperhatikan daku hamba-Nya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. Tuhan ingat akan kasih sayang-Nya. Kasih sayang-Nya turun-temurun kepada orang yang takwa. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Tuhan ingat akan kasih sayang-Nya. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunan untuk selama-lamanya.
Tuhan ingat akan kasih sayang-Nya. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi. Jika seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Dan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat dan kertas gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Konfrater, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil pada hari ini antara lain mengajak kita untuk percaya pada sabda Tuhan, percaya pada kekuatan kata-kata dari Tuhan sendiri. Perwira Romawi tadi datang meminta kepada Tuhan Yesus supaya menyembuhkan hambanya yang sakit. Dan ketika Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya itu, justru perwira mengatakan tidak pantas dia menyambut Yesus di rumahnya.
merasa tidak layak dirinya untuk menyambut Tuhan yang besar. Tetapi dia percaya bahwa Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus pasti terlaksana, sehingga dia mohon Yesus, semoga Yesus menyampaikan sepatah kata akan mendatangkan kesembuhan bagi hambanya. Dan itu dia percaya berdasarkan juga pengalaman hidup pribadinya, bahwa dalam kehidupan tugasnya, dalam kehidupan militer, Perwira percaya harus taat kepada kata-kata dari pimpinan mereka. Kalau pimpinan mengatakan kepada bawahan, pergi, datang, kerjakan ini. Seperti dalam kehidupan harian dia juga sudah sadar tentang pentingnya taat kepada kata-kata seorang pemimpin. Dan itu dia relasikan atau dia kaitkan dengan iman pada Tuhan, yakni kalau Tuhan mengatakan satu pasti terlaksana. Hari ini lewat pengalaman dari sang perwira ini, kita juga diajak untuk berefleksi bagaimana kita melihat, kita percaya kepada sabda Tuhan, bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan pasti terlaksana. Sehingga dalam hidup kita yang diutamakan adalah hidup sesuai dengan kata-kata Tuhan, hidup sesuai dengan sabda Tuhan. Itulah yang lebih penting daripada segala sesuatu. Atau dalam hidup kita sering dikatakan bukan soal bekerja banyak, bukan soal bekerja berat, tetapi yang diutamakan adalah bagaimana kerja sesuai dengan sabda Tuhan. Itu yang lebih utama. Para seminaris kalau dalam kehidupan harian, kalau misalnya ada yang rajin kerja sekali dan ada yang mungkin rela kerja berat, misalnya biar perlu cuci piring dari pagi sampai siang, rela dan suka. Atau mungkin ada yang rela menyapu atau angkat tanah, angkat barang-barang berat, suka dan rela kerja berat. Begitu. Tetapi kalau rektor bilang sekarang jamnya studi hanya baca buku saja, harus bukan soal kamu mau kerja berat, tetapi yang utama adalah kamu kerja ikut kata-kata rektor, pemimpin. Kalau rektor bilang kamu duduk baca ringan dan kamu pergi misalnya sapu halaman biar perlu halaman yang besar, pasti rektor marah karena kamu bekerja bukan mengikuti kata-kata dari pemimpin, tetapi mengikuti keinginan kamu sendiri. Walaupun kamu kerja berat, salah kerja berat. Tetapi yang utama adalah bekerja mengikuti kata-kata pemimpin. Dan itu juga dikaitkan dengan relasi iman kita. Kita bekerja bukan soal rajin atau kerja berat atau banyak kerja, tetapi bekerja mengikuti perintah Tuhan dalam hidup beriman. Misalnya hari Minggu, walaupun suka kerja di kebun atau kerja tempat lain, tetapi yang utama adalah kuduskan hari Tuhan. Tuhan mengatakan demikian, maka pergi misa dulu, ikut misa dulu atau ibadah dulu. Itu kata-kata Tuhan, baru pergi kerja. Dan itu pasti dalam iman kita percaya kita akan dapat berkat dalam pekerjaan kita daripada bekerja. Kita berdoa supaya apa yang telah ditunjukkan oleh prajurit ini boleh kita juga amalkan dalam hidup kita, bekerja sesuai dengan sabda Tuhan, karena itulah yang mendatangkan berkat dan kehidupan bagi kita. Semoga demikian. Amin.